Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Allah di sini sebutin dua nikmat nih, dua nikmat yang paling besar. Oke? Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian saling bermusuhan satu sama lain. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah persatukan hati kalian satu sama lain. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian jadilah kalian dengan nikmat Allah menjadi saudara satu sama lain. Yang ini dulu Arab melewati puluhan tahun bahkan berabad-abad di dalam perang antar kabilah, nggak habis-habis. Terus perang antar kabilah. Seringkali karena permasalahan sepele. Ya? Bahkan diceritakan di dalam sirah Arab qabla Islam, Arab sebelum Islam, gen bangsa Arab nih hampir habis karena civil war, karena perang saudara di antara mereka satu sama lain. Civil war ini perang saudara, segen satu bangsa, cuma beda kabilah, okay? Beda marga, perang satu sama lain. Hampir habis nih gen Arab gara-gara beginian dulu. Akhirnya tidak ada kenikmatan yang sangat mendasar pada mereka ya, di dalam kehidupan, yaitu apa? Nikmat al-aman wal aman. Nikmat keamanan. Yang ada pada mereka apa? Teror dan resah. Tahu teror kan? Ada teror dadar. Syuf, akhirnya seseorang keluar dari kampungnya dalam keadaan was-was. Waduh, ketemu SMA musuh nih. Was-was bro, mau keluar rumah, mau melakukan apapun was-was. Kenapa? Berada dalam keadaan perang terus menerus. Semua nikmat-nikmat yang ada akhirnya percuma tanpa diiringi nikmat keamanan ini, nggak bisa dinikmatin. Bahkan seekor kambing, kalau kita penuhi semua kenikmatannya, kesehatannya, makanannya dan minumannya, kita kasih semua di kambing, oke? Tapi kita taruh serigala di depan dia, serigala dhib di depan dia. Maka nih kambing cuma bisa diam, nggak berani bergerak, nggak berani makan, nggak berani minum, terus diam begitu sampai mati di tempat. Tuh, nikmat keamanan lawan dari balanya teror. Berada dalam keadaan tidak aman, tidak tentram, nggak tenang hati, nggak bisa menikmati nikmat-nikmat yang ada pada mereka. Kalaupun melimpah nikmat-nikmat makanan, minuman, kekayaan, tapi tanpa nikmat keamanan, walau was-was. Iya kan? Tidur akhirnya nggak bisa tenang. Keluar rumah nggak bisa tenang. Keluarga kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita keluar rumah, kitanya juga was-was. Tidak berada di dalam ketenangan. Nah, nikmat ini juga, by the way, anyway, busway. Ngomong-ngomong nih, nikmat ini juga nikmat yang sangat kaum muslimin kufurin. Kita kufur nikmat terhadap nikmat ini. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan kaum muslimin sekarang nih seringkali menyia-nyiakan nikmat keamanan ini. Dengan apa? Dengan semua tindakan mereka. Kabar apapun yang mereka dapat, sebar. Kabar apapun, sebar. Menyebarkan keresahan di antara kaum muslimin, provokasi di antara kaum muslimin. Tuh. Sehingga akhirnya tergeraklah sebagian kaum untuk melakukan apa? Melakukan tindakan-tindakan yang di luar kuasa dan peraturan yang ada. Mulai berontak, diikutin, teride kaum lain dengan kelakuan kaum ini, ikutan, penjara. Masa nggak belajar dari kemana? Hilang nikmat keamanan ini karena tindakan-tindakan kaum muslimin. Lihat negeri-negeri yang ancur-ancuran sekarang. Dikarenakan apa? Kufurnya mereka terhadap nikmat keamanan. Tindakan yang mereka ambil tidak memohon tuntunan dari para ulama, tidak melihat qawaid dan dhawabit yang ada di dalam akidah dan lain-lain. Cuman yang mereka gunakan adalah semangat-semangat Islami. Mereka teriak jihad yang ada apa sekarang? Fitnah. Lihat Syria. Jangankan orang, bangunan habis. Peradaban Islam hilang. Kelompok-kelompok yang ada berseteru untuk memperebutkan kuasa. Dikarenakan apa? Dikarenakan pergerakan yang dilakukan berdasarkan semangat-semangat tanpa tuntunan ilmu dan ahli ilmu. Kalaupun ada ahli ilmu yang mereka cari sesuai dengan hawa nafsu mereka, selera mereka, yang kira-kira fatwanya sesuai dengan yang mereka mau. Dulu katakan ya, dipimpin oleh penguasa yang zalim, bahkan sebagian mengkafirkan Syria ini, kan?
Tapi at least masih bisa berjalan kehidupan. Sholat 5 waktu masih berjalan, sekolah masih berjalan, nyari nafkah masih berjalan kan? Masih bisa hidup kan, keluar, ada keamanan dan lain-lain. Sekarang, setelah jihad-jihad yang diserukan, apa yang terjadi? Apakah lebih baik? Apakah lebih baik kondisi mereka? Tidakkah kita mau mengambil pelajaran dari hal itu? Wah, Allah, kita ini kufur nikmat. Ketika tidak ada keamanan, maka semua orang memiliki kuasa sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terjadilah benturan-benturan kuasa, dan akhirnya terjadilah setiap kelompok memperebutkan kuasa yang ada. Pada saat itu negeri kaum kita ini menjadi lemah. Pada saat itu dengan mudah musuh menaklukkan kita. Dan demikian memang gaya musuh untuk menghancurkan kaum muslimin. Sekarang nggak usah lagi mereka pakai tank mereka dan lain, nggak, cukup pakai media. Benturkan antara unsur-unsur yang ada di dalam umat tersebut. Kalau ras sama ras, tanggung. Paling efektif benturan untuk menghancurkan sebuah umat adalah benturkan antara rakyat dengan penguasanya. Tuh, paling gampang udah. Paling efektif. Terjadilah mulai Arab Spring, Arabi 2011, ya kan? Mulai dari Tunus, Libya, Mesir waktu itu, ya kan? Mesir, kemudian Yamannya, kemudian Syrianya hancur-hancuran sekarang, dan habis negeri kaum muslimin dengan mudah ditunggangi mereka oleh media-media yang ada. Dibenturkan satu sama lain, dibenturkan dengan penguasanya. Ternyata keadaan nggak lebih baik dari sebelumnya. Tidakkah kita mau mengambil pelajaran dari hal ini? Ketika ulama berkata sabar, diam, jangan gerak, sabar, diam, jangan, akhirnya dituduh dengan semua tuduhan, penjilat, penguasa, jahat, nggak sampai nggak sayang sama kaum muslimin, dibantai dan bukan itu, bukan semangat, bukan kita. Tapi gimana pun ilmu, bukan semangat, bukan atifah, bukan perasaan yang menjadi patokan gerakan kita. Jihad-jihad prematur yang diserukan yang akhirnya justru membawakan madarat kepada kaum muslimin. Habis anak-anak kecil dibantai, bibit umat dibantai. Mending kalau yang teriak jihad doang yang dihajar. Kagak. Kalau udah nyerang musuh, oke, yang dihajar wanitanya, orang tuanya, dan anak-anak kecilnya. Mending yang bergerak jihad doang yang dihajar. Kagak. Yang gak ikutan juga, ikutan dihajar. Dan seringkali demikian musuh memang menjaga satu kelompok, dua kelompok, atau mungkin mereka sendiri yang membuat kelompok tersebut, seperti ISIS. Itu buatan mereka sendiri supaya melakukan tindakan-tindakan yang tindakan itu nanti menghalalkan mereka untuk menghantam negeri-negeri kaum muslimin. Kita beriman sama media, nggak sama apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dan disampaikan keterangannya oleh para ahli ilmu. Kita berpaling darinya. Yang didengerin cuma apa? Mereka yang berteriak sesuai dengan hawa nafsu kita. Gampanglah kita ditunggangin dan dikomporin akhirnya. Semua negeri tersebut dengan nama jihad, dengan nama membela Islam. Semua begitu, sepaket. Adapun mereka yang memahami akidah dengan baik, memahami sunnatullah dengan baik, nggak kena dibohongin media begini, nggak kena kebaca pattern pola yang kebaca, insya Allah. Dan itu basirah dari Allah.